Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sarah Laila Nur Anissa, NIM H1C019047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pumping well test pada praktikum hidrogeologi acara 5 Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk penjelasan yang akan saya bawakan pada kali ini, materinya berupa pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tujuan praktikum, kemudian pembahasan, kemudian lanjut ke kesimpulan. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu ada tujuan praktikum. Nah, adapun tujuan dari praktikum hidrogeologi acara 5 ini tentang pumping well test ini yaitu yang pertama, praktikan dapat menentukan letak dari match point pada grafik, kemudian yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana cara menghitung transivitas dengan menggunakan metode Jacob, kemudian yang ketiga, praktikan dapat mengetahui hubungan transivitas dan storativitas. Nah, untuk pumping well test sendiri di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode Jacob, kemudian yang kedua ada metode Theiss. Baik, selanjutnya lanjut ke pembahasan. Di sini yang pertama kita akan menggunakan metode Jacob terlebih dahulu. Nah, untuk data yang kita perlukan untuk pumping well test ini itu berupa data Excel seperti ini. Nah, kemudian di mana di sini berisikan ada T menit dan untuk jarak atau S-nya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat grafiknya terlebih dahulu. Kita klik insert, kemudian di sini pada bagian chart kita pilih insert scatter. Nah, kemudian di sini kita klik line. Nah, maka akan muncul tampilan grafik seperti ini. Kita perkecil. Nah, kemudian di sini kita akan mengedit untuk X dan Y-nya. Di sini kita akan atur agar kurvanya sesuai. Nah, untuk metode Jacob sendiri, untuk X-nya, kita klik kanan, kemudian klik format axis. Nah, di sini untuk minimumnya itu dia 0,1. Kemudian maksimumnya itu 1000. Kemudian untuk mayornya 10. Sorry. Untuk minornya juga. Nah, kemudian di sini untuk axis value-nya 0,1. Kemudian logaritma scale-nya di checklist. Selanjutnya kita reset untuk yang Y-nya. Untuk bagian Y-nya itu min 0,2, 1,4, 0,2. Nah, untuk format yang minimumnya itu dia min 0,2. Nah, kemudian yang logaritmanya tidak di checklist, untuk axis value-nya di checklist 0,1. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Setelah itu, untuk pembuatan grafik ini bertujuan untuk mengetahui W1, untuk mengetahui S1 dan juga S2-nya, sehingga nanti kita akan mengetahui delta S, di mana delta S tersebut merupakan selisih dari titik
titik tertinggi dan titik terendahnya. Jadi di sini kita akan mencari selisihnya. Caranya yaitu kita membuat trendline-nya terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian di sini add trendline. Nah, kemudian di sini kita pilih logaritmik. Nah, setelah itu agar warnanya dapat terlihat perbedaan antara kurva dan juga trendline-nya, maka kita akan rubah warnanya dengan warna yang berbeda. Kemudian di sini kita buat garis tegas. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai S1-nya dengan interval. Di sini saya contohkan 10. Maka kita buat garis. Kemudian warnanya juga kita bedakan. Nah, di sini saya memilih intervalnya itu dari 100 sampai 10. 100 di sini ya. Nah, maka di sini kita dapat mengetahui nilai S1-nya itu yang berada di bawah sini. Nah, kemudian yang S2 ini berada di titik tertinggi. Nah, berarti yang ini. Kemudian setelah itu kita namai kurva penurunan air tanah. Nah, kemudian setelah itu kita beri legenda juga. Nah, untuk yang merah ini merupakan trendline-nya, kemudian yang berwarna biru ini merupakan kurvanya. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan. Setelah didapatkan delta S-nya tadi, maka kita masuk ke dalam perhitungan berdasarkan soal. Nah, ini untuk soal metode Jacobnya, kemudian di sini kurva yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah perhitungannya. Nah, kita ketahui T0-nya itu berdasarkan dari titik awal saat perhitungan. Nah, di sini ini titik awalnya itu 0,1. Nah, untuk perhitungan metode Jacob ini kita masukkan 0,1 menit ini ke dalam hari. Nah, maka dapat diketahui 0,1 menit ini setara dengan 0,000694 hari. Nah, kemudian tadi untuk S1-nya dapat dilihat bernilai. Nah, di sini 0,6, kemudian untuk S2-nya 0,84. Sehingga di sini kita masukkan, nah delta S-nya itu berarti S2 dikurangi S1 0,84 dikurangi 0,6, maka diperoleh 0,24, kemudian Q-nya kita peroleh dari soal bernilai 1026,32 meter kubik per hari, kemudian untuk R atau jaraknya itu bernilai 57,89 berdasarkan dari soal. Nah, kemudian ditanyakan transmisivitas dan storasivitas. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan rumus transmisivitas berdasarkan metode Jacob, yaitu 2,3 dikali Q per 4V delta S. Kemudian kita masukkan 2,3 dikali 1026 kali 32 dibagi 4 kali 3,14 dikali delta S-nya tadi 0,24. Maka diperoleh nilai transmisivitas yaitu sekitar 783,08651804040 meter per hari. Nah, kemudian di sini kita melakukan perhitungan storasivitasnya dengan rumus 2,25 dikali transmisivitas dan T0 per hari per R dikuadratkan. Maka di sini dimasukkan nilainya 2,25 dikali 783,1 berdasarkan
nilai transmisivitasnya, kemudian dikali 0,000694 dibagi R-nya 57,89 dikuadratkan, maka diperoleh hasil 0,0036488817. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode TAIS. Nah, untuk metode TAIS, sama seperti cara yang metode Jacob tadi, kita membuka Excel, kemudian kita membutuhkan beberapa data, seperti data waktu dan juga jaraknya. Nah, di sini kita akan membuat kurva terlebih dahulu dengan cara memblok, kemudian di sini klik insert, kemudian pilih chart, sama kita pilih yang insert chartnya yang scatter, kemudian klik line. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur XY-nya. Nah, di sini kita edit, kita klik kanan, kemudian klik format exit. Nah, ini untuk Y-nya, base 0,1, minimumnya 0,1, kemudian maksimumnya dia 1000, kemudian untuk mayornya di sini 10, dan minornya juga 10. Kemudian di sini kita klik axis value-nya, kita masukkan 0,1, kemudian klik logaritma. Nah, kemudian kita edit ya bagian X-nya. Untuk X 0,1, kemudian untuk maksimumnya 100, kemudian untuk mayornya ini 10, minornya 10, minimumnya 0,1. Kemudian di sini klik axis value-nya 0,1, klik logaritma scale. Oke. Kemudian di sini untuk yang Y-nya, agar tidak terlalu panjang skalanya, ini 1 juta kita rubah jadi 100 saja. Nah, kemudian setelah itu kita add minor grid-nya dengan cara klik kanan, kemudian add minor grid. Kemudian setelah itu nggak bisa ya. Awesome. Baik, kemudian setelah itu di sini kita beri judul kurva penurunan air tanah. Kemudian di sini kita masukkan legendanya.
Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan plot kurva penurunan air tanah ini ke dalam kurva baku teis. Nah, seperti ini. Kita akan menentukan nilai match point, nilai S1 dan S2-nya untuk mengetahui delta S-nya, serta nanti kita akan mengetahui nilai W mu dan 1 per mu-nya. Nah, di sini pertama-tama kurva penurunan air tanahnya kita sesuaikan sesuai dengan nilai di kurva baku teisnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik dari match point-nya. Nah, di sini kita tandai untuk match point-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan nilai S1 dan S2-nya dengan cara kita menyesuaikan kurva dari penurunan air tanah yang sudah kita buat di Excel sesuai dengan kurva baku teis sehingga mereka menjadi satu lengkungan. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai S1-nya, yaitu merupakan nilai terendah dari kurva, kemudian kita akan menentukan S2-nya, itu merupakan nilai kurva yang tertinggi. Nah, sehingga di sini kita dapat menentukan nilai untuk mu sama 1 per mu-nya. Di sini kita buat garis. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan berdasarkan soal metode TEIS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah transmisivitas dan storasivitas. Nah, di sini dapat kita ketahui Q-nya itu adalah 1026,32 meter kubik per second, kemudian T-nya itu kita dapat lihat merupakan T titik awal yaitu 0,1. Nah, kemudian kita masukkan 0,1 ini setara dengan 0,00694 hari. Kemudian untuk S1-nya diketahui tadi bernilai 2. Ini S1, 1, 2. Nah, kemudian untuk S2-nya bernilai 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini untuk delta S-nya itu merupakan pengurangan dari S2 dikurangi S1, sehingga 4 dikurangi 2 bernilai 2, kemudian R-nya kita peroleh 57,89, kemudian untuk 1 per mu-nya, di sini dapat diperoleh nilainya sekitar 5. Sehingga di sini diperoleh untuk nilai 1 per mu-nya itu ini 5 karena di tengah-tengah. Nah, kemudian untuk WU-nya itu kita hitung 1, 2, 3. Nah, sehingga di sini berdasarkan perhitungan kita dapat masukkan ke dalam rumus transmisivitas untuk metode TEIS, yaitu T sama dengan Q dikali W mu dibagi 4 Pi kali S. Kemudian kita masukkan untuk nilai Q-nya itu 1026,32 dikali T dikali W mu yaitu bernilai 3, kemudian dibagi 4 dikali 3,14 dikali delta S-nya yaitu 2. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai transmisivitasnya yaitu 122,57 meter per hari. Nah, kemudian untuk storasivitasnya kita masukkan ke dalam rumus yaitu 4T dikali
T-nya itu merupakan waktu per R, yaitu dari jaraknya dikuadratkan dikali 1/mu. Sehingga di sini storasivitasnya kita masukkan 4 dikali transivitasnya yaitu 122,57 dikali T-nya yaitu T per hari 0,00694 dibagi R-nya dikuadratkan 57,89 kuadrat dikali 5, maka diperoleh hasil 0,34025432 dibagi 16,756 2605, maka diperoleh nilai storasivitasnya 0,020306111. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan dari praktikum hidrogeologi acara 5 tentang pumping well test ini yaitu yang pertama tadi untuk menentukan letak dari match point, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka Excel terlebih dahulu, kemudian kita membuat grafik, kemudian setelah itu kita cocokkan kurva master atau tadi kurva baku teisnya dengan kurva atau grafik yang sudah kita buat. Kemudian nanti tentukan nilai perpotongan antara grafik yang sudah kita buat. Nah, kemudian nilai perpotongan tersebut merupakan match point-nya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai transmisivitas dengan menggunakan metode Jacob adalah dengan rumus 2 kali 3 2,3 maaf dikali Q per 4 V delta S, di mana 2,3 itu merupakan tetapan, kemudian dikali dengan Q, mohon maaf ini dikali, nah dikalikan dengan Q atau merupakan debit konstannya, kemudian dibagi dengan 4Pi dikalikan dengan delta S. Nah, delta S ini diperoleh dari S2 dikurangi S1. Kemudian tadi untuk kesimpulan yang ketiga adalah hubungan antara transmisivitas dan storasivitas, yaitu mereka berbanding lurus, di mana nilai storasivitas ini dapat diperoleh apabila kita sudah mendapatkan nilai transmisivitas. Nah, di mana apabila nilai transmisivitasnya besar, maka nilai storasivitasnya juga akan besar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pumping well test dengan menggunakan metode Jacob dan metode Teis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.